Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Tentu kabar baik dan sehat selalu. Kita semua percaya bahwa kita selalu dalam lawatan dan penyertaan Tuhan. Berjumpa kembali dalam renungan harian Majelis Resort GKI Sampit edisi hari Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025. Adapun nats yang menjadi dasar dalam renungan bagi kita saat ini yaitu diambil di dalam kitab Perjanjian Lama, Amos pasal 4 ayat 6 hingga ayat ke-13. Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat ini dengan perikop orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, hanya ada dalam pada ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 8. Namun saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari dapat membaca secara keseluruhan dari Amos 4 ayat 6 hingga 13. Demikian firman Tuhan yang bagi kita. Orang Israel tidak mau berbalik kepada Tuhan. Sekalipun aku telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu dan kekurangan makanan di segala tempat kediamanmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-7. Dan aku juga telah menahan hujan daripadamu ketika panen masih 3 bulan lagi. Aku menurunkan hujan ke atas kota, tetapi tidak menurunkannya ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan, tetapi ladang yang lain tidak kena hujan akan menjadi kering. Ayat ke-8, maka 2-3 kota pergi berpindah-pindah ke suatu kota untuk mencari air, tetapi tidak puas juga. Namun kamu tidak kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari, dalam perjalanan kehidupan manusia, kejahatan kerap terjadi di mana-mana dan berbagai rupa. Hati manusia cenderung untuk berbuat jahat. Kita baca dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Namun hal tersebut kita pun selalu diingatkan bahwa Tuhan tak pernah berdiam diri melihat kejahatan yang merajalela. Cepat atau lambat ia pasti akan dibalasnya dan menghukum para pembuat kejahatan. Terdapat di Roma 12 ayat 19 dan Galatia 6 ayat 7 sampai 8. Bapak Ibu, Saudara-saudari, Nabi Amos hidup menyampaikan firman Tuhan pada tahun 760 sebelum Masehi. Di tengah-tengah kejahatan yang merajalela di Israel, Yehuda dan bangsa-bangsa di sekitarnya, Nabi Amos menyampaikan teguran Tuhan khususnya bagi bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka dan penolakan mereka untuk bertobat. Sebagai bentuk teguran sekaligus penghukuman, maka Tuhan mengirimkan berbagai bencana seperti kekeringan, hama, dan perang. Namun sayang sekali mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan. Dalam Amos 4 ayat 6 sampai 8, Allah berbicara kepada bangsa Israel yang tidak mau bertobat, meskipun ia telah memberikan berbagai hukuman untuk menyadarkan mereka. Allah menyebutkan beberapa hukuman yang ia datangkan, seperti kelaparan, kekeringan, kegagalan panen. Namun bangsa Israel tetap tidak mau kembali kepadanya. Namun yang mengejutkan sekali, bangsa Israel dihajar dengan semua malapetaka itu. Mereka tetap tidak berbalik kepada Tuhan Allah yang hidup.
Hati mereka telah mengeras. Mereka seperti orang yang bebal. Seorang yang bertobat untuk dosa tertentu tetapi tidak bersedia bertobat untuk dosa yang lain adalah orang bebal. Ayat-ayat ini menggambarkan bahwa Allah telah memberikan peringatan dan hukuman melalui berbagai kesulitan seperti kelaparan, kekeringan. Namun bangsa Israel tetap keras kepala dan tidak mau bertobat. Mereka tidak kembali kepada Allah dan tidak mengakui kesalahan mereka. Pesan dari ayat-ayat ini adalah bahwa Allah memberikan kesempatan untuk bertobat. Tetapi jika kesempatan itu diabaikan, hukuman yang lebih besar akan datang. Pertobatan setengah hati bukanlah pertobatan yang sejati, karena itu bukanlah pertobatan yang sejati. Demikian juga ibadah yang dilakukan dengan setengah hati bukanlah ibadah yang sejati. Jika kita bertobat, bertobatlah sepenuh hati. Tidak ada tempat di sorga bagi orang yang setengah hati. Melewati Amos 4 ayat 6 hingga 13 ini, ada beberapa hal penting pesan yang disampaikan antara lain. Pertama, ketidaktaatan dan penolakan yang terus-menerus akan mendatangkan berbagai hukuman. Kedua, Tuhan adalah pencipta dan hakim yang berdaulat atas segala sesuatu. Ia berhak untuk menghukum dan memberikan berkat. Yang ketiga, pertobatan adalah satu-satunya jalan untuk menghindari murka Tuhan dan menerima berkat-Nya. Jauhkan diri kita dari segala macam kejahatan. Sebaliknya hiduplah dalam pertobatan terus menerus dan sungguh-sungguh, maka kita layak mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini dan segala berkat untuk perlindungan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat melalui hari ini sampai pada malam ini, keberadaan kami saat ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk mendengarkan perintah-Mu, Tuhan. Tidak memberontak, tidak melawan, dan tidak bebal, tetapi senantiasa berjalan seturut kehendak-Mu. Kami percaya kepada Tuhan dan akan mengalami damai sejahtera yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mengucap syukur dan selalu mendengar-dengaran akan firman-Mu. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu untuk segala hal yang terjadi pada hari ini, termasuk juga untuk masalah tantangan yang ada. Kami percaya bahwa di dalam semuanya itu ada kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami mau tinggalkan semua yang sudah berlalu dan mempercayakan segala sesuatu kepadamu. Tuhan, ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mau serahkan semuanya kekhawatiran, kegelisahan, dan ketakutan kami kepadamu. Kami percaya Engkaulah yang memelihara kami dan kami juga percaya hari ini, esok, dan masa depan kami itu dalam tangan-Mu. Tuhan, yang ada di dalam hati kami, ada dalam pikiran kami, yang ada dalam rencana-Mu, itu sebabnya kami tidak takut, kami tidak khawatir dan gelisah, karena Engkau yang bekerja, memelihara, menolong dan memelihara,
melindungi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur firman-Mu yang menguatkan kami dalam malam hari ini. Kami mau istirahat tidur dalam damai sejahtera, sukacita dan ketenangan di dalam-Mu. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk yang sedang mengalami sakit penyakit, masalah dan persoalan dalam hidupnya, agar Engkau ya Tuhan memberikan pertolongan, kekuatan, kesembuhan, kelepasan, jalan keluar atas setiap persoalan dan masalah yang ada. Kami percaya bahwa mukjizat Tuhan itu masih tersedia dan masih ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Shalom. Selamat malam.